Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Kisah Kamu edisi pertama. Podcast ini berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh para pendengar. Jika para pendengar mempunyai kisah menarik dan inspiratif, bisa langsung mengirimkannya ke mail@farfats.id dengan judul Kisah Kamu. Edisi pertama ini berasal dari seorang pemuda berusia 19 tahun yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Judul kisah ini adalah Hidayah Milik Allah. Mari kita simak bersama. Lika-liku perjalanan hidup manusia memanglah tak ada yang tahu. Semua itu merupakan rahasia Allah. Semuanya berjalan atas kehendak dan takdir darinya. Cerita hidup ini senantiasa penuh dengan hikmah. Tak akan pernah dapat kita goreskan dengan kalimat. Tidak, semua itu tak akan mencukupi. Mustahil. Setiap muslim tahu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Betapa banyak manusia yang dahulu tersesat, kemudian mendapatkan hidayah. Tak sedikit pula yang dahulu di atas hidayah, kemudian tersesat. Hidayah itu murni milik Allah, hanya saja kita dituntut untuk berusaha mendapatkannya. Secuil kisah yang akan saya sampaikan, berdasarkan pada kehidupan pribadi, bukan untuk diteladani, bukan pula untuk ditiru. Karena yang demikian lebih pantas untuk kita rujuk kepada generasi terbaik umat ini dan orang-orang yang lebih baik dari kita semua. Namun, tetap saya harapkan dapat diambil ibroh dan pelajaran, meskipun hanya sedikit. Terutama bagi teman-teman yang dahulu tak punya background pendidikan agama, tetapi kini Allah bukakan hati untuk mendalami agama. Kisah ini bukanlah satu-satunya dalam bab ini. Terlalu banyak kita temukan kisah semisal di luar sana yang bisa memotivasi kita untuk tetap semangat belajar agama, meskipun dahulu tak ada latar belakang pendidikan agama. Anggaplah cerita berikut ini menjadi bagian untuk tambahan semangat bagi kita. Baik, latar pendidikan terakhir saya adalah SMK Umum. Tepatnya, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, TKJ. Sebelum itu, saya menimba ilmu di SD dan SMP umum pula. Tak ada pengkhususan pelajaran agama. Bahkan, saya tak tamat mengaji di Ibtidaiyah. Hanya sampai kelas 2 saja. Karena satu dan lain hal, saya tak mampu tamatkan Ibtidaiyah. Imbasnya, saya tak mampu baca tulis Quran. Bahkan hingga jenjang akhir masa SMP tiba. Allahumma musta'an. Ketertarikan saya terhadap bidang agama waktu itu bisa dibilang sangat minim. Bahkan terkesan apatis. Ibadah ya ibadah. Sholat ya sholat. Tapi kaifiat dan tata caranya ya cuman ikut-ikutan kata orang. Tidak ada keinginan untuk belajar dengan benar. Padahal, di bidang akademik lain, saya memiliki prestasi yang lumayan. Waktu itu, saya menyangka bahwa agama ini terlihat aneh, karena masih banyaknya percampuran antara agama dengan budaya nenek moyang. Ya, karena amalan yang mereka lakukan, begitulah. Para pendengar pasti tahu bagaimana keadaan Islam di daerah pedesaan. Masih penuh dengan nuansa tradisi yang begitu kental. Sehingga stigma tentang Islam itu adalah mistis, seram, jumut, gak masuk di akal, dan lainnya. Itulah di antara faktor yang membuat saya kurang tertarik belajar Islam waktu itu. Di akhir-akhir masa SMP, tatkala banyak ujian menghampiri, kesulitan demi kesulitan dialami. Rasanya hati ini tak pernah tenang, selalu cemas dan khawatir. Hilang semangat, merasa putus asa, bahkan sempat terbesit keinginan tak mau lanjut sekolah. Lebih dari sebulan, saya sempat tak berangkat ke sekolah, hingga mendapat teguran beberapa kali dari guru. Saya merenungkan, sebetulnya apa sebab dari semua ini? Mungkin dari situlah pertolongan Allah datang. Saya menyadari bahwa tempat kembali itu hanyalah kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung dan memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah.
Bagaimana mungkin hati ini bisa tenang apabila kita jauh dari Allah? Berangkat dari hal tersebut, saya pun mulai berbenah diri, kembali kepada Allah. Mulai saya belajar Al-Quran, dan tertarik dengan ceramah-ceramah dari para asatidz, meskipun masih belum mengetahui tentang agama Islam yang benar-benar murni. Tetapi, saya tetap jalani proses tersebut dengan tetap berusaha mencari kebenaran. Alhamdulillah, akhirnya saya tetap dapat menyelesaikan pendidikan di SMP. Kendati nilai akhir begitu mengecewakan. Sampai-sampai banyak celaan demi celaan datang. Tetapi saya maklumi, karena demikianlah hakikat hidup ini. Saya anggap itu bagian untuk memotivasi diri saya supaya lebih baik lagi. Selepas itu, saya melanjutkan ke sebuah SMK dengan mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Alasannya, karena pertimbangan ekonomi dan dorongan diri pribadi yang merasa bahwa inilah tempat terbaik bagi saya waktu itu, insya Allah. Di SMK, selain belajar tentang ilmu teknologi dan komputer, yang amat saya syukuri adalah pembangunan karakter di sini yang begitu terasa sekali. Banyak hal yang mengubah pola pikir dan mindset saya selama ini, setelah masuk ke bangku SMK. Terutama lewat nasihat-nasihat dari Pak Fulan SPD Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau yang banyak memberikan pengaruh terhadap diri saya secara khusus, dan juga teman-teman seangkatan pada umumnya. Di sela-sela penjelasan tentang ilmu komputer, beliau senantiasa menasihati saya dan teman-teman semua supaya tidak melupakan akhirat. Beliau menekankan pentingnya agama untuk kita pegang di kehidupan ini. Dan beliau terus mengingatkan untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam beragama. Bahwa kita harus beramal dengan dalil, bukan dengan perkataan manusia. Bahkan saya ingat betul, suatu hari di kelas beliau pernah berkata dalam bahasa Sunda yang artinya, kalau kita hidup, jangan lupa dengan agama. Pegang teguhlah Quran dan hadis. Ingat, segala hal dalam agama harus dengan dalil. Sebab, siapa yang akan meragukan kebenaran Al-Quran? Beliau memang tegas. Meskipun perkataan tadi disampaikan dalam bahasa Sunda yang bisa dibilang cukup kasar, tetapi itu sudah kami maklumi, karena memang begitulah cara beliau mengajar. Perkataan tadi begitu menghujam ke dalam dada ini. Saya mendengar ucapan yang hak dari guru komputer saya, bukan dari guru agama. Perkataan yang tak akan pernah dilupakan, mengubah banyak hal dalam hidup saya. Semoga Allah Ta'ala melindungi guru-guru saya semuanya. Saya amat yakin bahwa sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin inilah fitrah. Dan terbetik juga dalam hati sebuah hadis yang pernah saya dengar ketika di sekolah dasar dulu. Taraktu fikum amroin, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, hadis riwayat Al-Hakim. Bahwa Islam yang benar tentulah akan merujuk kepada dua sumber hukum tersebut, dengan menjadikan pemahaman para sahabat sebagai acuan. Allah Ta'ala tuntun saya kepada manhaj salaf, seakan saya menemukan tempat untuk pulang. Semakin yakin dan mantap hati ini untuk memegang manhaj, metode beragama yang hak ini. Alhamdulillah, hamba bersyukur ya Allah telah ditunjukkan kepada jalan ini. Mulailah sedikit demi sedikit saya dalami agama Islam yang benar ini. Karena di tempat saya masih sangat jarang ada kajian sunnah, maka saya pergunakan media telekomunikasi sebagai alternatif. Alhamdulillah, inilah Islam. Semuanya jelas. Ada dalilnya, ilmiah, memiliki dasar dan hujjah yang benar. Bukan kata nenek moyang atau ikut-ikutan orang banyak. Tetapi Islam ialah qala Allah berfirman. Qala Rasul, Rasulullah bersabda. Dan dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini sejalan dengan apa yang saya pelajari di SMK. Setiap kali membuat makalah atau menyampaikan presentasi, maka saya selalu dituntut untuk memberikan rujukan referensinya. Semua harus jelas, setiap perkataan harus ada pertanggungjawabannya, dari buku apa, karangan siapa, tahun berapa ia terbit. Maka ini juga yang saya temukan di dalam agama Islam yang murni. Semakin menenangkan hati ini, walhamdulillah. Namun, ujian itu pasti akan datang tatkala kita memilih jalan ini. Saya baru tahu bahwa amalan di masyarakat selama ini banyak yang keliru.
Memang sejak dahulu saya merasakan adanya kejanggalan dengan hal itu. Mencoba meninggalkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam agama akan menimbulkan banyak dampak sosial di masyarakat. Demikianlah yang saya alami. Dan mungkin juga dialami oleh antum yang mendengar tulisan ini ketika baru hijrah. Tuduhan bermacam-macam saya dapati, tetapi saya anggap itu bagian dari ujian untuk tetap teguh istiqomah memegang jalan ini. Saya berusaha tidak mempedulikan penilaian orang lain. Yang penting Allah ridho kepada saya. Nikmat dari Allah. Di SMK saya merasa lebih baik ketimbang ketika di SMP. Hati lebih tenang karena dekat dengan agama Allah. Dan Allah mudahkan saya untuk menjalani studi di sini. Tatkala memasuki akhir-akhir masa SMK, saya mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan. Di satu sisi, sebetulnya saya amat ingin lanjut ke bangku perguruan tinggi. Meskipun saya tahu bahwa keadaan ekonomi keluarga tidak akan memungkinkan. Saya mulai mencoba memikirkan solusi, mulai dari mencari info beasiswa dan sebagainya. Dahulu, saya berkeinginan melanjutkan ke jurusan IT untuk memperdalam ilmu komputer yang saya pelajari di SMK. Tetapi saya berpikir, lazimnya biaya yang dikeluarkan di jurusan tersebut tidaklah sedikit. Akhirnya, saya urungkan niat itu. Ditambah lagi, saya berpikir, 12 tahun sekolah, kenapa saya seakan kurang perhatian dengan ilmu yang paling penting di antara ilmu yang terpenting? Ya, itu ilmu agama. Ilmu yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya ingin dedikasikan sisa hidup ini untuk belajar tentang agama Allah, seolah-olah menebus kelalaian saya dulu yang acuh terhadap ilmu agama. Harapan saya adalah mengambil ilmu agama ini dari sumber mata airnya secara langsung. Ya, di mana lagi kalau bukan di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Terdengar mustahil memang, anak jebolan SMK yang tak pernah memiliki background pendidikan agama punya impian sampai di sana. Namun, saya amat percaya bahwa Allah Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu. Apalagi, saya temukan banyak cerita para pendahulu saya yang mampu melakukannya atas izin Allah. Seperti contohnya Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullah ta'ala. Beliau lulusan SMK umum, tapi Allah berikan jalan kepada beliau untuk mengambil ilmu dari kota Nabi SAW. Kisah beliau amat inspiratif. Antum dapat membaca kisah selengkapnya di dalam buku beliau, Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Buku itu yang memberikan inspirasi luar biasa kepada saya. Langkah pertama, tentu persiapan ilmu yang matang. Mulailah saya belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa memahami agama ini kecuali dengan bahasa Arab. Saya mulai dari nol. Belajar kitab Durusul Lughoh di Radio Roja selepas waktu Isya. Hingga melanjutkan mendalami ilmu Nahwu Shorof di channel Rumaiso TV. Pun di Telegram yang dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal hafizahullah ta'ala. Saya pun berkesempatan untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala tatkala mengisi waktu lockdown pada bulan Ramadan tahun 2020. Alhamdulillah, semua itu Allah berikan kemudahan. Di detik-detik terakhir masa SMK, saya sempat berkeinginan untuk mendaftar ke Universitas Islam Negeri ternama di kota saya, sebagai bekal awal. Tetapi pada akhirnya saya batalkan niat tersebut karena beberapa hal, termasuk saran dari para asatidz. Hingga akhirnya, Allah berikan jalan kepada saya untuk mengenal sebuah kampus di kota saya yang mengajarkan ilmu syar'i dan bahasa Arab secara intensif, dengan manhaj kurikulum yang lurus. Yakni di salah satu ma'had yang tak perlu disebutkan namanya. Melalui bantuan Akh Fulan, beliau yang pertama kali menginformasikan tentang ma'had tersebut kepada saya di sebuah grup WhatsApp. Sudah bulat tekad ini untuk melanjutkan ke sana. Saya amat yakin, inilah pilihan yang terbaik. Masalah rezeki, biarlah Allah yang mengatur. Tugas kita hanya ikhtiar dan bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Qadarullah, saya pun mendaftar dan mengikuti tes. Alhamdulillah, saya lulus. Dan mengejutkannya, saya diterima langsung di mustawa awal. Padahal, saya awalnya yakin akan masuk ke tamhidi, kelas persiapan dulu, karena bahasa Arab saya yang masih pas-pasan. Tapi kehendak Allah adalah demikian.
Setelah saya menjalani perjalanan di ma'had ini, ternyata banyak juga ikhwan yang merupakan lulusan SMA atau SMK umum di sini. Jadi, saya tidak merasa sendiri, meskipun memang mayoritas diisi anak pesantren atau tamatan aliyah. Saya benar-benar harus belajar ekstra keras karena mengejar ketertinggalan pelajaran anak pesantren yang dahulu tak pernah saya pelajari sama sekali. Tetapi, kemudahan dan pertolongan Allah Ta'ala itu selalu datang. Menjalani proses ini dengan berusaha untuk senantiasa ikhlas, mengharap ridho darinya, dan harapan yang luhur untuk sampai di kota Nabi alaihi salatu wassalam dengan izin Allah. Mungkin ada yang bertanya, Anda lulusan SMK TKJ, kenapa malah putar haluan ngambil jurusan bahasa Arab? Kok nggak nyambung? Saya jawab, sebagaimana saya singgung di awal, bahwa jalan hidup manusia tak ada yang tahu, dan alasan utamanya telah saya sampaikan di atas panjang lebar. Adapun putar haluan jurusan, saya kira ini bukanlah hal yang asing lagi di dunia keilmuan. Bisa kita lihat betapa banyak orang yang berbeda antara jurusan di SMA atau SMK dengan yang dia ambil saat kuliah. Semuanya berjalan sesuai ketentuan Allah Ta'ala. Pesan dari saya, ketahuilah ya ikhwah, bagi antum yang berasal dari sekolah umum, kesempatan untuk belajar ilmu syar'i itu terbuka dengan sangat lebar. Jangan patah semangat. Tetaplah berjuang semaksimal mungkin. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit kisah yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar sekalian. Semoga dapat diambil ibrah dan pelajarannya. Kendati banyak kekurangan di dalamnya, maka saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala kekeliruan yang saya sampaikan dalam tulisan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.